Selamat datang di Doc on Mic, ruang diskusi strategis persembahan Humas PBID yang membahas dan mengulas berbagai isu kesehatan dari sudut pandang yang baru. Bersama saya, Dr. Kestri Meher. Kali ini kita akan membahas isu yang penuh kontroversi, yaitu vaksin TB M72. Benarkah yang dikatakannya Indonesia menjadi kelinci percobaan? Kita akan membedahnya bersama Profesor Dr. Erlina Burhan, MSc, spesialis paru konsultan, seorang pakar paru-paru, peneliti dan pejuang garis depan melawan TB yang aktif juga di Ikatan Dokter Indonesia. Selamat datang di podcast kami, Prof. Terima kasih Dr. Kastri udah diundang nih, senang banget saya. Bagaimana kabarnya? Baik banget. Kita langsung saja ya, Prof, dengan segala isu kontroversi yang saat ini sedang viral. Apa sih sebenarnya vaksin TB ini, Prof, dan apa bedanya dengan BCG? Oke, jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa vaksin yang sedang diteliti ini namanya vaksin M72. Ya. Jadi ini merupakan suatu produk vaksin yang sebetulnya sudah diteliti lama banget. Jadi kalau perjalanannya panjang dengan mengikuti semua kaidah keilmuan, kaidah penelitian dan juga mengikuti ketentuan etik yang sangat ketat. Ya, mulai dari penelitiannya saat masih di in vitro di laboratorium. Itu mulainya tahun 1999 loh, 26 tahun yang lalu. Dan jangan juga salah pengertian bahwa ini dikatakan vaksin yang dibesut atau diciptakan dibuat oleh Bill Gates. Salah. Ya, vaksin ini pertama kali diinisiasi oleh GSK, itu GlaxoSmithKline, suatu perusahaan farmasi yang ada di Belgia bersama dengan tentu saja para researcher, para ilmuwan dan juga akademisi. Mereka meneliti ini dan begitu melihat ada potensi bahwa ini akan baik hasilnya secara in vitro di laboratorium, mungkin kemudian dilanjutkan prosesnya ke percobaan atau uji preklinik namanya ya, dilakukan terhadap hewan coba. Jadi mulai dari tikus, kelinci sampai ke primata non human yaitu kera ya. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Baru selesai di tahun 2004 ya, dan menunjukkan juga potensi yang baik untuk bisa lanjut ke uji klinik. Nah, jadi dari uji preklinik yang di hewan karena berhasil aman dan efikasinya menjanjikan, maka berlanjut ke penelitian uji klinis. Ini dilakukan tentu saja di manusia. Dan itu pun bukan sembarangan, tetap di jalur Good Clinical Practice atau GCP dan mengikuti semua kaidah-kaidah penelitian yang sangat-sangat rigid ya dan terukur. Dan tentu saja masalah etiknya tetap diutamakan karena memang untuk uji klinis ini prioritas kita adalah keamanan bagi pesertanya. Ya, ini dimulai di tahun 2024 itu uji klinisnya terhadap yang fase 1-nya terhadap manusia dengan skala yang kecil. Dan itu berkali-kali dilakukan di negara-negara besar loh. Di Belgia, di Switzerland, di Amerika Serikat dan ada satu negara berkembang yaitu Filipina. Fase 1 ini pun menunjukkan potensi yang cukup baik untuk bisa menjadi vaksin yang efektif dengan keamanan yang terjaga. Makanya boleh lanjut ke fase 2. Nah, fase 2 ini karena butuh jumlah partisipan yang jumlahnya ratusan, ini butuh dana yang sangat besar. Nah, inisiatornya udah nggak sanggup. Akhirnya dicarilah para pendonor termasuk filantropi dan kemudian baru tahun 2014 masuk membantu ya memberikan donasi untuk sebagai sponsor untuk penelitian uji klinis ini Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi jelas ya bahwa ini
vaksin bukan diciptakan atau dibuat oleh Bill Gates, tapi udah jauh perjalanannya, dan Bill Gates dengan yayasannya memberi sponsor. Artinya yang membiayain, Memberi dana untuk memberi dana adalah penelitian ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. tapi andilnya Bill Gates di dalam ini hanya sebatas pendanaan saja. Betul, nggak ikut beliau- cawe-cawe di Oke, penelitiannya. berarti artinya bukan Bill Gates dan Melinda yang menciptakan vaksin ini ya, Prof? Bukan banget. Oke, Jadi berarti ini masuknya di salah pengertian pertengahan. ini. Oke. Makanya banyak yang langsung, wah Bill Gates yang bikin vaksin. Enggak, saya ingin luruskan ini bukan Bill Gates ya. Bill Gates hanya masuk, berarti kesimpulannya Di fase 2. Fase 2, berarti Bill Gates itu hanya masuk ketika di bagian pertengahan penelitian. Iya, yang butuh dana yang sangat besar. Karena tidak cukupnya dana, makanya Bill Gates yayasannya mendanai penelitian ini. Iya, Begitu ya, dan Prof? sampai sekarang di fase 3 tetap mendanai, tapi bukan Bill Gates saja loh. Ada juga donor yang lain, yaitu Wellcome Trust dari UK, dari Inggris. Itu juga ikut serta mendanai ini di fase 3 ini. Nah, fase 3 ini adalah fase yang membutuhkan partisipan yang jauh lebih banyak, butuh 20.000 partisipan, jadi skala besar ya, dan ada 5 negara ini yang terlibat. Ada Afrika Selatan, ada Malawi, ada Zambia, ada Kenya, dan Indonesia. Nah, sebetulnya Indonesia ini sudah berkomunikasi sejak tahun 2022 dengan sponsor dan juga dengan peneliti yang global ya. Dan akhirnya tahun 2023 kita disetujui untuk ikut, dan kita melakukan rekrutmen di September 2024. Jadi saya ingin juga meluruskan, ini bukan akan dilaksanakan, bukan rencana, tapi sudah dilakukan sejak September tahun 2024, dan bahkan kita sudah selesai loh rekrutmennya di awal April 2025, sebagaimana memang udah tutup tuh di April 2025 di kelima negara ini. Sekarang tinggal fase kita melakukan monitoring, evaluasi, dan juga follow up sampai 4 tahun ke depan. Jadi masih lama nih perjalanan, masih panjang. Jadi kira-kira tahun 2028 lah selesai ini. Berarti ini sekarang fase ketiga ya, Prof? Fase 3. Fase ketiga. Fase 3 itu artinya memang lebih di kalangannya lebih luas, di banyak negara, dan banyak subpopulasi. Jadi ada subpopulasi yang HIV positif, ada HIV negatif, ada juga populasi yang IGRA negatif, ada yang IGRA positif. Berarti lebih ke imunokompromis. Yang imunnya rendah, Prof? Ke HIV tadi yang Iya, itu yang HIV di Afrika Selatan. Oh, Afrika Selatan. Kalau yang Indonesia kita kebagian di populasi yang IGRA negatif, jadi artinya orang yang tidak terpapar sama sekali dengan kuman TB, dan juga kelompok yang IGRA positif tapi bukan TB, bukan HIV, ya. Jadi populasinya memang banyak, dan juga dewasa dan juga remaja. Ya, kita tahu kan vaksin BCG tadi. BCG, iya. Ya, BCG itu selama ini dikenal sebagai vaksin TB kan. Iya. Jadi apa bedanya? Ya, pasti banyak yang tanya, apa nih bedanya? Bedanya adalah bahwa vaksin BCG ini udah lama juga diciptakan. Tahun 1919. Udah lebih dari 100 tahun nih umurnya. Dan ditujukan untuk anak-anak, memberikan proteksi pada anak-anak. Dr. Mary ingat nggak? Kristi ingat nggak dulu kita semua divaksin nih? Wajib. Coba dia diperiksa nih dengan bagian atas ada tonjolan bekas vaksin. Wajib kan? Iya. Ya. Dan memang lebih efektif untuk anak-anak, bisa memproteksi anak-anak dari TB, tapi sebagian kecil anak-anak tetap kena TB. Benar. Cuman untungnya kalau divaksin BCG, anak-anak tersebut tidak menjadi TB yang berat seperti TB otak, TB tulang, atau TB miliar lainnya. Kemudian kan, Prof, kita kan tahu ini udah fase uji coba yang ketiga. Ya, uji klinis. Uji klinis yang ketiga. Berarti Fase kan 3. Iya, fase 3. Artinya kan berarti sudah ada nih hasil-hasil yang kemungkinan didapat. Apalagi tadi kan Prof katakan di berbagai negara ini populasinya berbeda-beda. Ada sasarannya imunokompromis seperti HIV dan lain sebagainya. Kemudian untuk Indonesia sasarannya berbeda-beda. Makanya dikatakan karena sudah lewat fase uji klinis kedua, dilanjutkannya ke fase uji klinis yang ketiga. Benar, betul. Untuk fase uji klinis yang ketiga saat ini dilakukan,
Indonesia kan baru akan melakukan yang fase ketiga. Enggak, udah dilakukan. Udah ikut. Oh, kalau begitu boleh bocor sedikit nggak, Prof? Bagaimana nih hasilnya sementara dengan adanya fase klinis ini, Prof? Yang Belum ketiga? ada hasilnya. Belum ada ya. Karena kan kita masih mengevaluasi, masih monitor, dan ini baru akan ketahuan hasil akhirnya di 2028. Oke, berarti kita nunggu sampai 2028 Iya, ya, Prof? tapi saya bisa kasih tahu data yang sudah dipublikasi untuk fase 2B. Iya, gimana? Jadi efikasinya kisaran 50% dengan safety-nya atau keamanannya yang ringan-ringan saja. Jadi kan orang sering tanya nih, kalau kita baca komentar-komentar dari masyarakat, efek sampingnya apa? Benar. Nah, dari yang sudah dilaporkan di fase 2 yang ratusan orang tersebut dari 3 negara, itu efek sampingnya terutama sakit pada saat disuntik, yang kemudian pegel-pegel, dan juga sebagian merasakan demam yang efek sini akan hilang setelah 2-3 hari. Jadi seperti vaksin lain pada umumnya. Vaksin pada umumnya. Kemudian Prof, untuk uji klinis vaksin di Indonesia itu yang mengawasi siapa saja, Prof? Ya, jadi saya terangkan sedikit. Jadi kita di tahun 2022 itu melakukan dialog ya dengan pihak global. Lalu kemudian 2023 kita pelajari protokolnya. Kemudian kita setelah protokolnya difinalisasi, kemudian sudah mendapatkan persetujuan, maka kita submit atau mengajukan ke KEPK, Komite Etik Penelitian Kesehatan, di masing-masing lokasi. Lokasinya ada 5 nih di Indonesia ya. Jadi lokasi pertama FKUI, ini yang mengetuai adalah Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, spesialis anak. Kemudian di FK Unpad yang peneliti utamanya adalah Profesor Rofina Ruslami. Kemudian ada di Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Persahabatan. Ini ketua penelitiannya adalah Dr. Fatia Isbania. Dan di rumah sakit swasta, jadi beragam nih. Ada rumah sakit swasta juga, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Itu peneliti di sana adalah Dr. Cut Yulia, spesialis paru. Dan juga ada di Rumah Sakit Pendidikan, itu Rumah Sakit RSUI di Depok. Peneliti utamanya Dr. Rania Imaniar. Ya, jadi ada 5 tempat. Nah, ke-5 lokasi ini mengajukan ke komite etik. Ya, dan kalau sudah dapat izin dari komite etik, ada approvalnya, nggak berhenti sampai demikian. Kita juga mengajukan PPUK. Jadi izin berikutnya untuk melakukan uji klinis ini ke Badan POM. Ya, dan itu butuh waktu berbulan-bulan juga sampai kita mendapatkan approval, persetujuan, baru kemudian di September 2024 kita mulai merekrut partisipannya, dan hingga April 2025 kita sudah memenuhi syarat, memenuhi kuota untuk berkontribusi sebanyak 2095 partisipan. Berarti artinya proses yang sangat panjang ini sudah dilalui, bahkan sampai ke tahap Badan POM. Karena kan kalau udah sampai outputnya di Badan POM, artinya ini sudah aman, sudah layak untuk diberikan kepada masyarakat ya, Prof? Ya? Belum selesai penelitiannya. Ini Badan POM baru setuju bahwa uji klinis ini diadakan. Ya, mendapat izin persetujuan untuk menyelenggarakan penelitian. Baik. Jadi masih panjang ini ya kan, dan partisipan ini kita ikuti selama 4 tahun sampai 2028 tadi sampai ya, 2028, dan itu pun kalau memang hasilnya baik dan dengan efikasi yang mudah-mudahan sebaik yang sebelum-sebelumnya, safety-nya juga sebaik sebelumnya, maka barulah kemudian kita ajukan lagi ke otoritas yang berwenang. Jadi kalau di Indonesia Badan POM, di Amerika FDA, di Eropa ada EMA. Nah, jadi masih panjang perjalanannya, dan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu. Perencanaannya sangat ketat, penyelenggarannya sangat ketat, dan juga kita harus patuh kepada kaidah-kaidah melakukan uji klinis. Kita semua yang ikut ini harus punya sertifikat GCP, Good Clinical Practice ya. Dan etik juga selalu memonitor. Badan POM juga melakukan inspeksi yang berkala untuk melihat bagaimana penyelenggarannya apakah sudah sesuai. Dan ini kan
suatu uji klinis yang global ya, internasional. Jadi standarnya betul-betul tinggi, ikut standar internasional. Jadi jangan lagi masyarakat mengatakan ini suatu uji coba yang kita dijadikan kelinci percobaan. Enggak, fase kelincinya udah lama lewat, udah sebelum tahun 2000 ya. Kemudian kan Prof, kan kita ketahui nih, kita flashback sedikit ya Prof, ketika adanya vaksin polio di India. Nah, lalu kan ketika diberikan uji coba itu bahkan seluruh yang menjadi relawan itu mereka terkena dampak yang tidak diinginkan. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof, apakah relawan yang bersedia mengikuti uji klinis itu telah mendapat informasi dan persetujuan yang cukup? Itu yang pertama. Kemudian melanjutkan lagi, apakah mereka ini diberi jaminan atau seperti insurance gitu Prof? Ya, saya senang nih pertanyaan kayak gini nih supaya juga jelas bagi masyarakat ya. Jadi partisipan ini sifatnya volunteerism, relawan. Jadi mereka kita terangkan tentang apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya dari vaksin ini, kemudian juga kira-kira efek samping apa yang akan dialami berdasarkan laporan dari fase-fase sebelumnya, dan kita minta persetujuannya. Kalau mereka menolak juga nggak apa-apa. Dan kalau mereka setuju, kita tanda tangan. Partisipan tanda tangan, peneliti tanda tangan, ada saksi, dan itu betul-betul sukarela. Dan kita jaga kerahasiaannya, nggak ada yang tahu apakah mereka ikut atau tidak. Dan kalau dikatakan, oh ini mungkin orang-orang miskin yang aja, nggak juga. Banyak kok yang orang berpendidikan ya. Bahkan tadi saya bicara dengan salah satu dari pejabat di kementerian mengatakan saudara dia ada yang ikut jadi relawan atau sukarelawan atau partisipan. Jadi ini sangat terbuka, transparan, dan memprioritaskan keamanan peserta, dan juga kita mintakan persetujuannya dan tertulis. Dan bahkan kalau di tengah jalan mereka mau mengatakan enggak, capek diikutin terus, ditanyain terus apa gejalanya segala macam, mereka boleh menyatakan mengundurkan diri kok. Jadi, artinya berarti tidak ada paksaan, tidak ada paksaan sama sekali ya? Dan kita monitor ketat kan, kita tanya, kita telepon, gimana masih demam tidak? Kalau oh saya kok rasa nggak enak, itu kita periksa. Dan ini bahkan kalau dia dirawat itu kita jamin sih sebetulnya ya, untuk biaya perawatannya juga. Jadi nggak dibiarkan dilepaskan begitu ya, seperti apa istilahnya yang sepah dibuang itu. Habis manis habis manis sepah dibuang. Dia orang Melayu nih, pasti dia tahu ya. Berarti artinya Prof, yang dapat saya simpulkan bahwasannya yang pertama, dengan adanya penelitian ini sukarelawan itu relawan ini tidak ada paksaan ataupun tekanan tidak dari sama manapun. Sekali. Tidak boleh, orang nggak boleh dipaksa. Ya. Kemudian sebelum mereka mengajukan diri, mereka itu sebelumnya sudah mendapat informasi yang cukup. Betul. Sudah menandatangani, artinya kalau kita di rumah sakit, inform konsennya sudah jelas semuanya, edukasinya. Jelas, makanya di masing-masing site lokasi penelitian tuh petugasnya banyak banget. Kan ada dokter paru, ada dokter penyakit dalam, ada dokter anak, ada dokter umumnya, ada perawatnya, ada apotekernya, ada farmasinya, ada site koordinator, banyak. Kadang-kadang kita lebih dari 30-50 orang tuh yang menjaga supaya penelitian ini sesuai dengan standar. Jadi standarnya sangat tinggi. Ini kan penelitian global ya. Benar. Penelitian internasional, kita nggak bisa melakukan kesalahan. Itu kalau ada temuan tuh kita akan dirapatkan ini. Kenapa ini misalkan tanda tangannya di sini, harusnya kan di sini. Bukan hal sekecil apapun bahkan di kita laporkan. Berarti kalau ada efek samping juga ditanggung jawab ya Prof ya? Oh iya, nggak bisa dibiarkan. Kan tadi ingat apa? Habis manis sepah dibuang itu nggak kepake nih di penelitian ini nih. Benar tuh Prof. Karena kita ini jangan sampai tergiring opini Prof, bahwasannya kita ini menjadi kelinci percobaan. Saya aja kalau Prof tadi nggak jelaskan secara detail, saya juga merasa bahwasannya kita ini sebagai tempat uji coba atau kelinci percobaan. Tapi setelah kita tahu kan dari awal, bahkan ini udah 26 tahun yang lalu, dan kita ini masuk ke fase uji klinis ketiga. Artinya kan kalau sudah melewati fase 1, masuk ke fase 2. Fase 2 sudah lolos, masuk ke fase 3. Tinggal kita menunggu momen sampai tahun 2028 untuk proses selesai penelitian dan mengetahui efikasinya. Dan itu kan sudah harus melalui Badan POM juga ya Prof ya, di 2028 nanti. Pokoknya semua badan yang berwenang di negara masing-masing.
Kemudian Prof, bagaimana sebaiknya, nah ini agak detail sedikit nih Prof jelaskan, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi berita-berita viral yang tidak bisa kita tutupi ya, terutama dengan kecanggihan teknologi sekarang seperti di medsos terkait dengan uji klinis, dan bagaimana agar kita dapat menggiring opini publik ini agar mereka mau untuk divaksinasi ketika vaksin ini selesai uji coba, Prof. Karena kita kan nggak bisa nutup kemungkinan sekarang, Prof, untuk mengakses media sosial itu di mana-mana kan sekarang isunya bahwasannya vaksin ini kita ini kelinci percobaan masyarakat, bahkan banyak itu di meme-meme di bawah itu di setiap kali tentang vaksin TB mengatakan kalau misalnya vaksinnya selesai si ini aja duluan, si ini itu ada pejabat-pejabatnya kan, Prof, kan itu kan nggak bisa kita tutupin ya, Prof. Nah, bagaimana kita sebagai dokter untuk menggiring bahwasannya meyakinkan masyarakat bahwa ini sudah aman loh untuk divaksin gitu, Prof. Ya, jadi kan justru uji klinis ini dilakukan untuk melihat efikasinya, efektivitasnya, dan juga keamanannya. Jadi nggak bisa obat, jadi semua obat baru, semua vaksin baru ini melewati fase ini semua. Nggak bisa tuh tiba-tiba ada obat kita nggak tahu ini obat bermanfaat atau tidak, ini vaksin bermanfaat atau tidak, ini aman apa enggak, nggak bisa, semuanya harus lewat fase ini. Jadi kalau Anda sekarang nih ya pernah memakai obat demam, pernah memakai antibiotik, pernah memakai antivirus, pernah divaksin, apakah itu polio atau vaksin influenza, itu semuanya ikut standar uji klinis, mulai dari in vitro di laboratorium, lalu preklinik sampai ke uji klinis, dan itu biayanya besar banget untuk sampai ada di market ya. Jadi menurut saya sih ini penelitian yang sangat terbuka, protokolnya juga nggak dirahasiakan. Jadi kalau masyarakat ingin tahu itu bisa dicari, diklik tuh di clinical.gov itu ada semua tuh. Kita baca dengan rinci tujuannya, metodenya, apa yang dinilai. Silakan terbuka, dan itu sudah diupload begitu sebelum penelitiannya mulai. Terakhir, Prof, bagaimana peluang Indonesia untuk bisa memproduksi vaksin secara mandiri? Nah, itu yang harusnya kita pikirkan sebenarnya. Jadi terima kasih nih dokter menanyakan hal ini. Jadi selama ini kan ya teknologi itu terus maju, ilmu pengetahuan maju, lalu ada inovasi-inovasi. Saya kadang-kadang merenung, kok kita hanya jadi penonton ya. Kalau sudah ada produknya baru kita konsumen. Sampai kapan kita seperti ini? Harusnya kan kita ikut berperan dengan kemajuan teknologi dan semua inovasi. Vaksin ini kan kemajuan teknologi, membuatnya, prosedurnya, dan juga inovasi dari para ilmuwan dan penyandang dana tentu saja ya, karena butuh biaya yang sangat besar. Nah, dengan keikutsertaan Indonesia berperan serta terlibat dalam penelitian ini, saya kira kita kemudian akan punya posisi tawar untuk mengatakan kepada tingkat global bahwa kita harus mendapatkan difasilitasi untuk transfer teknologi untuk agar supaya negara kita bisa memproduksi sendiri. Tapi kita juga harus bisa menyampaikan, tentu saja meyakinkan global, mengatakan Indonesia punya loh perusahaan farmasi yang bisa melakukan ini. Ya, saya mau nyebut saja contohnya Bio Farma, kan mereka memproduksi vaksin polio contohnya, dan beberapa vaksin lainnya. Nah, ini kan bisa jadi bahan untuk mengatakan ayo transfer teknologi lakukan di Indonesia. Kalau kita nggak ikut-ikutan, kita nggak bisa lobby seperti itu, nggak bisa negosiasi, jadi penonton aja sampai akhir terus jadi konsumen dan membeli. Dan kalau itu bisa dilakukan, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada produksi dalam negeri, artinya kan kita aksesnya lebih mudah. Benar. Ya, vaksinnya tersedia. Benar. Sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Lalu yang penting lagi adalah affordable. Biayanya akan terjangkau tentu saja, kan nggak pakai biaya impor dan lain-lain. Tapi ya saya kira sih kita minta kepada pemerintah untuk melakukan lobby supaya ini bisa terjadi ya. Kalau saya kan peneliti, jadi ya sibuk menjaga penelitian ini benar sesuai dengan GCP, Good Clinical Practice, dan berhasil dengan baik. Karena saya selain bangga Indonesia terlibat, tidak hanya jadi penonton, tapi jadi pemainnya, jadi ikut di dalamnya. Tapi juga menurut saya ini adalah suatu bentuk rekognisi dari
global bahwa peneliti Indonesia juga bisa. Ya. Jadi bangga dong ya, apalagi saya ini di bidang penyakit menular PBID, saya bangga banget bahwa kita terlibat dan kita kan juga dari PBID mendukung sekali ya penelitian ini, dan saya kira juga masyarakat sebaiknya juga mendukung. Tapi satu hal ya, vaksin ini nggak akan menolong. Ya. Yang akan menolong adalah vaksinasi. Kalau vaksinnya nggak akan berdampak pada kesehatan, yang berdampak adalah vaksinasi. Ya. Jadi saya kira mungkin kedepannya ID bersama pemerintah juga sebaiknya mulai memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Ingat kan pada saat COVID pandemi, tapi kemudian kita semua mendapatkan vaksin dan akhirnya kan di seluruh dunia sekarang terjadi penurunan kasus sehingga nggak lagi pandemi kan, endemi. Dan saya juga berharap TB terjadi begitu juga. TB ini berat loh di Indonesia nih, challenge-nya, kendalanya. Di dunia saat ini ada 10,8 juta kasus TB setiap tahunnya. Tahu Indonesia berapa angkanya? 1.090.000 kasus per tahun. Artinya 10% kasus TB di dunia ada di Indonesia, di negara kita. Jadi kita berkepentingan banget untuk dilakukan pencegahan, jangan sampai orang-orang sakit TB supaya insiden kita turun. Ya, jadi Indonesia ikut nih, posisi kita udah bagus nih. Jadi yuk kita dukung bersama-sama. Jangan lagi berpikir oh ini kelinci percobaan, saya katakan udah lewat masanya. Sekarang adalah uji klinis yang ingin melihat keampuhan efektivitas dari vaksin ini, dan kemudian juga memberitakan nantinya bahwa ini aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Artinya Prof, ketika kita ingin menggandeng masyarakat, kita tidak boleh lupa stakeholder adalah tetap dokter. Alangkah lebih baiknya kita ini semua berkolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder terkait, yaitu dokter ya Prof ya, Iya, untuk mengembalikan ya, kepercayaan masyarakat terhadap kita. Betul sekali ya. Kalau masyarakat kita bisa menumbuhkan trust atau kepercayaannya, saya kira apapun program pemerintah di bidang kesehatan akan didukung, pasti akan berjalan dengan baik. Dan dokter adalah stakeholder utama dari program pemerintah tentang kesehatan ya. Baik Prof, terima kasih atas penjelasannya. Semoga obrolan ini membuat publik lebih paham bahwa uji klinis bukan sembarang coba-coba, karena keselamatan selalu jadi yang utama. Dan tentu saja kehilangan satu nyawa sangat mahal harganya. Di negeri yang masih berjibaku dengan penyakit paru-paru, muncul pula hoaks dan fakta saling menyaru. Ada yang bilang katanya kita dijadikan kelinci percobaan. Sebagian lainnya menyebut langkah awal pengobatan. Sains tak pernah memaksa, tapi mengajak agar kita paham dan berpikir bijak. Di balik vaksin ada penelitian, dan di balik riset ada harapan. Semoga bukan uji coba yang gegabah dan tanpa arah, tapi langkah pasti demi masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Doc on Mic, rakyat sehat, bangsa kuat, dari IDI untuk negeri.